Agustinus Aru SD. Waktu dan tempat dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materi yang telah disiapkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga anak muda potensial yang disediakan waktu untuk mengikuti sosialisasi tentang pengolahan sampah. Tapi sebelum itu, inilah profil saya. Mungkin belum ada yang kenal. Ya, nama saya Agustinus Aru SD. Saya saat ini bekerja sebagai ASN di jabatan staf di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, dan juga saat ini saya sebagai peserta atau pelatihan dasar CPNS Provinsi Papua di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSD Provinsi Papua. NDH saya atau nomor daftar hadir 01, dan inilah judul saya yang saya angkat atau saya gagas untuk rancangan aktualisasi saya pada bangsa, yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui sosialisasi media YouTube di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Regulasi yang ada, nah sudah ini Undang-Undang Nomor 18 tentang pengelolaan sampah. Kemudian ada PP Nomor 81 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sampah rumah tangga itu seperti yang ada di lingkungan atau tempat tinggal kita sendiri, seperti sampah kertas, plastik atau sisa potongan sayur, atau juga kulit buah yang kita kupas. Nah, itu bagian dari sampah rumah tangga. Yang dimaksud dengan sampah sejenis rumah tangga itu sampah yang bukan dari rumah tangga selain, jadi seperti fasilitas umum atau pabrik, ya, yang biasanya dari kantor ataupun bisa dari industri perusahaan lainnya. Lalu ada PP Nomor 27 tentang pengelolaan sampah spesifik. Nah, ini sampah spesifik ini butuh penanganan khusus. Ini langsung ditangani oleh pemerintah. Ini sampah ini kenapa butuh penanganan khusus? Nah, dia sangat berbahaya bagi manusia. Apa itu sampah? Saya pikir Bapak Ibu tahu dan sangat kenal sekali dengan sampah, karena yang menghasilkan sampah itu adalah kita sendiri. Nah, pasti kita tahu sampah itu ada di sekitar kita. Cuma mungkin kita belum tahu lebih jauh jenis sampahnya, yaitu sifat, bentuk, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas dan diskusi lebih lanjut. Kemudian, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Ini seperti yang saya sudah sebutkan, sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri, misalkan seperti plastik, botol kaca, botol plastik atau kertas, dan lain sebagainya. Bagaimana pengelolaan sampah? Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengembangan dan penanganan sampah. Ini penanganan yang begitu sistematis, berarti ada tahapan-tahapan yang perlu ditangani secara baik dan berkesinambungan, sehingga sampah itu yang dihasilkan oleh kita ketika nanti sampai di TPA, jumlah sampah yang sama tidak semestinya harus semuanya ada di TPA. Nah, ini sampah berdasarkan sifat dan bentuk. Sampah berdasarkan sifat yaitu ada 3, organik, anorganik, dan sampah B3. Anorganik itu sampah yang mudah busuk atau mudah hancur, misalkan sisa makanan, sayuran, daun kering, dan lain sebagainya.
Kelebihan dari sampah organik adalah dapat diolah sebagai pupuk kompos. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk atau tidak mudah hancur, misalnya sampah plastik, kertas, gelas atau kaca, kayu, dan lain sebagainya. Ini sampah-sampah yang memang susah sekali hancur atau busuk. Lalu sampah B3. Sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, biasanya sampah ini berasal dari limbah rumah sakit atau limbah pabrik dan lain sebagainya. Jadi sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini memiliki ciri lain, yaitu sampah yang dapat diolah dengan butuh teknologi dan secara terus-menerus harus diatasi. Dan memang dia butuh penanganan khusus, dan itu butuh biaya yang besar, tapi juga butuh bangunan penanganan yang infrastruktur penanganan yang cukup panjang. Kalau sifat jadi sampah berdasarkan bentuk itu ada padat dan cair. Kalau padat, sampah padat itu segala bahan buangan yang berbentuk padat, kecuali kotoran manusia dan juga sampah cair lainnya. Lalu bentuk cair, ini semua atau segala bahan buangan yang berbentuk cair yang sudah digunakan dan tidak dibutuhkan kembali, kemudian dibuang ke tempat pembuangan. Jadi sampah cair itu bisa saja seperti pembuangan rumah tangga, misalkan seperti tinja dan lain sebagainya. Next, ini pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2008. Ada dua, yaitu pengulangan sampah dan penanganan. Kalau pengulangan sampah itu ada pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Pembatasan timbulan sampah itu misalkan seperti begini. Pemerintah Kota Jayapura sekarang sudah menggunakan kebijakan yang meminta kepada semua supermarket atau mall tidak lagi menggunakan kantong plastik di mall. Jadi dia harus menggunakan kantong yang bisa digunakan berulang kali. Mungkin seperti biasa kita sudah alami sama-sama di Bogor dan di supermarket lainnya. Kemudian daur ulang. Daur ulang ini dia biasanya memanfaatkan sampah organik, misalkan seperti botol, kertas, dan juga kaca dan sebagainya. Dia memanfaatkan misalkan botol plastik. Botol plastik ini kan bisa dibuat sebagai tempat sampah. Didesain sebagai mungkin dan dibuat dirancang sehingga menjadi tempat sampah. Ada juga yang dibuat sebagai tempat pakaian kotor. Itu contoh-contoh. Kemudian pemanfaatan kembali, misalkan contohnya seperti begini. Botol aqua kita minum habis, tapi kita tidak buang botol, kita manfaatkannya kembali, kita cuci, kita siap minum lagi, kita minum, pakai untuk minum. Ini bentuk pemanfaatan kembali. Lalu yang kedua, penanganan sampah. Penanganan sampah ini ada pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pemilahan misalnya kita di rumah, ketika kita menghasilkan sampah di rumah tangga kita sudah harus memilah dia. Mana yang sampah plastik, botol atau plastik botol, kaca, bahkan kertas, mana yang sampah organik seperti sisa makanan, sayur, kulit buah dan lain sebagainya. Itu dia sudah mulai di situ dipilah mana sampah organik, mana sampah organik, dan mana sampah ketiga.
Jadi kita mengambilnya di tingkat rumah tangga, lalu kita mengumpulkannya, ada pengumpulan, sehingga kita mengumpulkan, kita angkut dia di tempat pengolahan, tempat penanganan atau tempat sementara, TPS sementara. Di situ biasanya di situ misalkan TPS sementara itu bisa saja kita bawa ke bank sampah atau tempat yang kita tahu dia di situ, dan kita mulai sudah pisahkan dengan plastik, botol dan kertas sendiri masing-masing. Kita sudah pisahkan. Kalau di bank sampah itu biasanya ada langsung terjadi pemisahan di situ, kemudian dimanfaatkan di situ sebagai didaur ulang kembali. Itu tidak pengangkutan. Kalau penyimpanan wujud, jadi dari pengolahan ini dia akan olah sehingga diangkut langsung ke pemrosesan akhir. Jadi di pemrosesan akhir atau TPA itu langsung di TPA yang paling terakhir. Jadi semua sampah yang dihasilkan ketika sampai di situ, tadi saya sudah sampaikan, tidak sejumlah yang sama, dia harus sampai di tempat di TPA dengan jumlah yang sama. Tapi bagaimana mulai dari pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampai pengolahan tadi itu dia sudah mengalami terjadi pengurangan karena dimanfaatkan atau didaur ulang kembali sesuai dengan kebutuhan. Misalkan dimanfaatkan tadi saya bilang seperti botol plastik dimanfaatkan sebagai tempat sampah dan sebagainya. Itu sudah terjadi pengurangan sampah sehingga ketika sampai di TPA itu dia sudah berkurang. Inilah pengolahan sampah yang ada di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008. Next. Ini contoh daur ulang sampah. Ada sampah plastik. Sampah plastik ini dimanfaatkan. Ini contoh-contoh ya. Botol aqua atau botol mineral plastik dibuat jadi tempat sampah, atau bisa saja jadi tempat pakaian botol. Lalu ada plastik Milo. Tahu Milo itu? Atau juga pop ice, plastik pop ice, ini dimanfaatkan sebagai tas. Ini bentuk daur ulang yang kemudian dibuat jadi tas. Lalu ada sampah buah dan sayur. Ini sisa kulit-kulit buah maupun potongan-potongan sisa sayur yang dibuat menjadi kompos, lalu jadi pupuk. Ada juga contoh sampah botol kaca. Ini dimanfaatkan dan dibuat menjadi pohon natal. Ada juga sampah ban kendaraan motor atau mobil yang dimanfaatkan menjadi pot bunga, atau juga ada kursi, kemudian ada gantungan kaca. Inilah contoh-contoh sampah yang dimanfaatkan atau didaur ulang kembali. Saya pikir ini sampah-sampah ini ada di sekitar kita. Yang coba ini bagian dari contoh kecil. Contoh besarnya mungkin ada di referensi kita, misalnya di YouTube dan sebagainya. Coba kita semua bertanggung jawab untuk mengelola sampah dengan memanfaatkan sampah yang ada. Next. Ini ada warna tempat sampah. Saya pikir ini ada biasa kita sudah temui. Misalkan kalau kita ke rumah sakit, tempat-tempat umum, ada beberapa yang sudah menyiapkan warna tempat sampah. Jadi kita harus perlu tahu bahwa kita tidak bisa buang sampah sembarangan di tempat sampah. Ada di tempat-tempat yang memang sudah khusus untuk kita buang. Jadi yang warna kuning ini sampah anorganik. Sampah anorganik itu yang macam tadi saya bilang, plastik, botol dan kaca maupun lain sebagainya. Jadi kalau kita mau buang, kita buang di tempat sampah yang warna kuning. Kalau yang hijau itu sampah organik. Misalkan daun sisa makanan tadi, sayuran atau kulit buah, itu kita buang di tempat sampah yang warna hijau. Kalau yang warna merah ini memang sampah B3, ini sampah yang berbahaya. Jadi kita sudah bisa langsung pisahkan dia, kita buang di yang warna merah.
Nah, ini tiga warna sampah yang perlu kita ketahui supaya ketika kita di rumah kita sudah mulai melakukan hal ini. Nah, kalau saja kita supaya kita buat tempat sampah ini kita manfaatkan yang contoh yang tadi itu, yang memanfaatkan botol mineral atau botol plastik untuk membuat tempat sampah. Coba kita desain dia, kalau bisa apalagi di organisasi begini atau di lingkungan rumah tangga, coba kita buat dia langsung. Jadi memanfaatkan botol kita buat tempat sampah, kita pilok dia sesuai dengan warna yang ada, lalu kita mulai lakukan hal itu supaya kalau ketika kita yang ada ini melakukan hal itu, mungkin masyarakat yang lain yang ada sekitar kita juga bisa melihat dan bisa mungkin juga tergerak untuk melakukan hal ini. Next, ya itu mungkin beberapa hal terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi untuk lebih lanjut nanti kita diskusi supaya lebih dalam diskusi kita atau pemahaman kita mengeksplor semua apa yang ada dalam hal itu, kita coba membagikan itu supaya kita menjadi pemahaman yang sama. Waktu saya kembalikan kepada